Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Hai. Halo. Shalom. Iya adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Di minggu pagi ini kita telah memasuki minggu yang ke-42. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mulai dengan sekolah minggu kita. Sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, yaitu Kedua Tanganku Mempunyai Jari, dan yang kedua, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 389, ayatnya yang pertama yang berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, diputar ke belakang. Ayun tangan petik jari, dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, diputar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dan ku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upamu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upamu besar di surga. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Iya adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu pujian kita. Kini kita akan mengingat kembali ayat hafalan kita yang minggu lalu, yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat. Halo teman-teman, nama saya Hansuri Delawawata akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di kitab Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Filipi pasal 2 ayat 4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, terima kasih untuk adik yang sudah menghafal ayat hafalannya. Kini kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya, baik adik-adik yang Tuhan kasihi, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami boleh ada lagi bersama-sama di tempat ini. Kami hendak mulai dengan pembelajaran kami. Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik yang boleh mengambil bagian di saat ini. Tuhan kasih hikmat, kemampuan bagi setiap kami, agar sebentar apa yang kami belajar bersama-sama boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekolah minggu kami di saat pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita adik-adik bisa kumpulkan di pengasuh week masing-masing. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20 dengan judul Perlengkapan Rohani. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah. Anak-anak, di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi dikatakan bahwa kita itu adalah tentara Kristus. Bisa dibilang kita adalah pahlawan Kristus. Anak-anak, siapakah lawan kita? Anak-anak, lawan kita ialah si iblis. Iblis ingin kita jauh dari Tuhan. Iblis tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Makanya dia selalu menggoda kita. Anak-anak, iblis bisa menggoda kita.
kita tidak taat sama Tuhan. Rupanya kalau kita tidak setia kepada Tuhan, iblis sangat senang sekali. Iblis bersuka cita. Wah, tapi Tuhan yang sangat sedih. Makanya kalau kita berbohong, iblis tahu kalau kita mengatakan yang tidak benar. Ketika kita melawan orang tua, iblis senang. Anak-anak, itulah yang dilakukan oleh si iblis. Iblis mau menggoda kita supaya kita hidupnya jauh dari Tuhan. Anak-anak, kita tidak perlu takut dengan godaan si iblis. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita terjerat dalam dosa. Tuhan pasti menolong kita untuk melawan si iblis. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Anak-anak, Tuhan akan memberikan kita perlengkapan senjata rohani, atau bisa dibilang perlengkapan senjata Allah. Wow, ada senjata yang diberikan oleh Tuhan untuk kita di dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi dan ada disebutkan di dalam Alkitab. Anak-anak, senjata apa yang Tuhan berikan untuk kita anak-anak Tuhan untuk melawan si iblis? Anak-anak yang Tuhan kasihi, apa saja perlengkapan rohani yang Allah berikan untuk kita? Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Anak-anak yang Tuhan kasihi, kalau ikat pinggang biasanya dipakaikan di mana? Tentunya dipakaikan di celana sehingga tidak melorot. Anak-anak, dikatakan ikat pinggang kebenaran itu artinya kita harus mempercayai kebenaran Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Anak-anak yang Tuhan kasihi, perlengkapan senjata Allah yang kedua ialah berbaju sirah keadilan. Apa itu baju sirah keadilan? Anak-anak, baju sirah biasanya dipakaikan pada tentara Romawi untuk menjaga jantungnya supaya kalau ada serangan musuh itu tidak langsung kena jantung, bahaya atau bisa mati. Anak-anak, itu artinya kita perlu menjaga hati kita supaya bisa tetap murni di hadapan Tuhan. Caranya adalah menjaga hal-hal baik dan benar. Dengan begitu, iblis tidak punya cara untuk masuk ke dalam hati kita dan merusak kita. Jadi kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar. Anak-anak, perlengkapan senjata Allah yang ketiga ialah berkasutkan kerelaan. Kasut itu bisa dibilang sendal atau bisa dibilang sepatu. Biasa dipakai sebagai alas kaki agar tidak kena benda tajam atau tidak sakit saat berperang. Anak-anak, jadi kalau kita pakai kasut kerelaan ini artinya kita mau berjalan mencari jiwa.
Kita pakai kasut ini untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Melalui perbuatan baik, intinya adalah kita memberitakan Injil atau memberitakan kasih kepada banyak orang. Intinya kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Anak-anak, perlengkapan senjata Allah yang keempat yaitu perisai iman. Kalau kita jadi tentara Kristus, kita akan diperlengkapi Tuhan dengan senjata Allah yaitu perisai iman. Jadi, perisai iman ini dipakai untuk melindungi dari serangan panah musuh. Dikatakan di dalam Alkitab, itu adalah serangan panah api. Kalau pakai perisai, jadi kita tidak kena panahnya. Itu artinya perisai iman itu kita tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Anak-anak, perlengkapan senjata Allah yang kelima ialah ketopong keselamatan. Ketopong itu dipakai di mana ya? Ketopong itu biasanya dipakai sebagai penutup wajah untuk melindungi wajah kita dari serangan. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kasih, yaitu senjata Allah untuk melindungi kita, itu artinya kita akan selalu dilindungi oleh Allah dan kita akan selalu dilindungi oleh pikiran-pikiran yang jahat. Nah, anak-anak, perlengkapan senjata Allah yang keenam ialah pedang roh. Anak-anak, tentara juga punya pedang. Pedangnya tentara itu untuk apa? Supaya kalau musuh datang, mereka bisa lawan. Begitu juga kalau iblis menggoda kita. Kita punya pedang roh. Maksudnya untuk apa? Pedang roh kita ialah firman Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah melawan iblis dengan firman. Kita dikasih perlengkapan Allah untuk melindungi dan melawan si iblis. Kita dikasih perlengkapan senjata Allah untuk melindungi kehidupan kita. Anak-anak, kita yang percaya kepada Tuhan, kita pasti diperlengkapi oleh Tuhan dengan perlengkapan senjata rohani, yaitu perlengkapan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, perlengkapan rohani untuk hidup dengan benar di dalam dunia ini. Nah, anak-anak, sudahkah kita menggunakan perlengkapan rohani untuk hidup yang benar? Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tema cerita kita hari ini yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lihat saja.
lawan kita tidak ada. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Sekali lagi ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita di pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh menjaga, memelihara kami. Di saat pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kepada kami hikmat sehingga kami boleh dapat mengerti akan pelajaran kami di pagi hari ini dan kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan anak-anak kami yang hadir di pagi hari ini, walaupun di rumah mereka masing-masing, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Papa mama mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka sehingga semuanya mendatangkan berkat sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang tidak sempat hadir mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, guru sekolah minggu, anak-anak, bahkan program kami di sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami, lalu di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak, demikianlah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Ingat untuk komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.